Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di sini kita ketemu lagi di video yang ketiga ya. Masih materinya adalah sifat koligatif larutan. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1 sama 2, di video 1 sama 2, kita sudah mempelajari apa itu larutan, bagaimana suatu zat itu bisa larut ya, dan apa itu konsentrasi larutan. Nah, anak-anak, di materi sekarang kita mulai start mengenal yuk, apa sih yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Tapi Pak Budi nggak mau nih ngegamblangin ya, ngegamblangin tuh apa ya, langsung gitu definisinya adalah ini, enggak. Kita sekarang belajar menyimpulkan ya. Anak-anak perhatikan, di sini Pak Budi punya ada data hasil percobaan ya, ada air, ada larutan 0,1 molal, larutan urea 0,2 molal, dan larutan urea 0,3 molal. Pak, susah ngebayangin urea 0,1 molal tuh seperti apa sih? Ya udah deh, kita ganti sama kita ya. Gula 1 sendok makan, gula 2 sendok makan, sama gula 3 sendok makan. Ya, lebih kebayang ya bagaimana ya. Jadi yang airnya cuman pelarut biasa, larutan gulanya 0,1 m Bapak ganti gula 1 sendok makan, lalu Bapak ganti gula 2 sendok makan, sama Bapak ganti gula 3 sendok makan, begitu ya. Nah, anak-anak, di sini yang kita amati adalah 3 sifat fisika, ada tekanan uap, ada titik didih, sama titik beku. Kita perhatikan ya sama kita ya. Ketika air biasa, dia memiliki tekanan uapnya itu 180 milimeter Hg. Ketika gula 1 sendok makan, yaitu 179 milimeter Hg. Ketika 0,2 molar 178. Ketika 3 sendok makan 177. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan anak-anak kalau konsentrasinya makin tinggi, tekanan uapnya akan semakin turun. Bener nggak? Oke. Nah, bagaimana dengan titik didih, anak-anak? Kalau air kita tahu ya dari materi IPA SMP ya mungkin ya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, ya kan? Tapi ketika ke dalam air itu Bapak tambahin gula 1 sendok makan, tadi ya Bapak ganti ya, ternyata titik didihnya ikut-ikutan berubah jadi 102. Kalau yang Bapak tambahin 2 sendok makan jadi 104. Kalau yang Bapak tambahin 3 sendok makan jadi 106 ya. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan kalau konsentrasinya makin tinggi ya, maka titik didihnya pun juga akan semakin tinggi. Nah, ini berlawanan ya. Kalau tekanan uap tadi makin rendah, ya enggak? Tapi titik didih semakin tinggi ya. Titik beku bagaimana? Nah, kita tahu ya bahwa air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius waktu kita belajar IPA ya. Nah, ketika Bapak tambahin gula yang 1 sendok makan, -2. Ketika 2 sendok makan, -4, dan ketika 3 sendok makan jadi -6. Berarti di sini kita mengetahui kalau konsentrasinya makin gede, makin bertambah, titik beku akan semakin berkurang. Paham sampai sini ya? Nah, yuk kita simpulkan yuk. Simpulkan dan definisikan apakah sifat koligatif larutan itu. Anak-anak, kalau dari tabel ini, satu kata yang bisa mewakili semuanya adalah yaitu perubahan. Benar nggak? Ya nggak? Ketika konsentrasinya berubah, mereka bertiga mengalami perubahan. Ada yang berkurang, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ini sih sebenarnya bahasa Pak Budi aja ya, kayak gitu. Jangan diprotes nih ya. Bahasa versi Pak Budinya, yang namanya sifat koligatif larutan itu sebenarnya intinya adalah perubahan. Ya enggak? Perubahan apa? Ya perubahan sifat fisika, bener enggak? Ya enggak? Kayak gitu. Tekanan uapnya berubah, titik didihnya berubah, titik bekunya juga berubah. Ya enggak? Apa yang menyebabkan mereka berubah? Ya enggak? Apa yang menyebabkan mereka berubah? Yang menyebabkan mereka berubah adalah konsentrasi. Konsentrasinya siapa? Ya urea gitu ya. Berarti kalau kita bikin sama kita sifat koligatif larutan itu adalah perubahan sifat fisika yang disebabkan, ya enggak? Yang disebabkan oleh konsentrasi
konsentrasi. Konsentrasinya siapa? Konsentrasinya urea atau gula tadi ya. Nah, gula atau urea merupakan sebuah zat terlarut seperti itu ya. Inilah definisi dari yang namanya sifat koligatif larutan ya. Ya, nanti kalau di buku-buku mah bahasanya terlalu textbook ya. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang disebabkan oleh konsentrasi zat terlarut, bukan apanya? Lupa lupa lagi, bukan jenis zat terlarutnya gitu. Entar aja itu mah gampang ya. Yang penting sekarang Pak Budi mau kamu ngerti apa itu konsep dan apa itu definisi sifat koligatif larutan. Intinya begini ya. Oke. Nah, berarti kita bahas ya, atu-atu ya. Pertama, kita masuk ke tekanan uap. Tekanan uap itu semakin lama semakin turun. Berarti sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan ya. Nah, anak-anak menguap sama mendidih itu beda ya. Menguap itu ya perubahan dari cair jadi gas. Ya, mendidih juga sama, perubahan dari cair menjadi gas. Tapi mendidih itu suhunya harus 100 derajat Celcius baru disebutnya mendidih. Jadi puncaknya ya anak-anak ya. Nah, tapi kalau menguap itu bisa terjadi kapan saja. Bahkan air yang ada di gelas saja ketika kita nggak tutup ini pasti akan menguap, ya kan? Berarti terjadi perubahan dari cair menjadi gas, seperti itu ya. Nah, ini gasnya nih, kayak gitu kan. Nah, ini gasnya nih, cut gitu ya, dari cair menjadi gas. Nah, ketika suatu gas menguap, dia pasti punya tekanan dong, ya nggak? Contohnya misalnya nih, tekanannya adalah nyontek sebentar, kalau air dong berapa tadi? 180. Ya tekanannya adalah 180 milimeter Hg. Bener ya contohnya misalnya nih, kayak gitu kan. Oke. Nah, anak-anak, ini kan kalau air doang, ini kondisinya ketika air doang. Bener ya? Nah, ketika di sini Bapak tambahin gula sebesar 1 sendok makan ya, atau tadi sekitar 0,1 molar lah ya, pokoknya, ada gula 1 sendok makan deh gitu ya, misalnya ya anak-anak ya. Nah, di sini berarti di dalamnya itu sudah ada air dan sudah ada gula, bener nggak? Yang kita tahu air itu adalah zat cair, gula itu adalah padatan. Yang namanya padatan itu lebih sulit untuk menguap dong, bener nggak? Jadi kalau misalnya begitu anak-anak, yang menguap itu pasti lebih sedikit. Kenapa? Karena di sini bukan cuman air doang, tapi ada apa? Ada padatan, bener nggak? Nah, dimana kalau misalnya padatannya itu ikut-ikutan menguap, atau kalau maksudnya gini, si partikel benda padat itu akan menghalangi si air untuk menguap. Benar ya anak-anak ya? Seperti itu. Nah, sehingga di sini pasti gas yang menguapnya juga akan lebih sedikit ya. Nah, gas yang menguap itu lebih sedikit, pasti tekanannya juga akan turun ya enggak? Nah, tekanannya jadi misalnya 179 milimeter Hg seperti itu. Nah, kalau misalnya gulanya lebih banyak, air plus gula 2 sendok makan misalnya, ya berarti di sini anak-anak ya, ya berarti di sini pun juga gasnya makin sedikit. Ya enggak? Ketika gasnya makin sedikit, ya tekanannya pasti akan lebih turun lagi, 178 contoh ya misalnya ya, milimeter Hg. Ngerti ya? Maka terjadilah yang namanya peristiwa penurunan tekanan uap jenuh larutan. Paham ya sampai sini ya, semakin banyak yang kita tambahin, ini 2 sendok makan ya, maka akan semakin sedikit gasnya, tekanan uapnya pun juga akan semakin meng ber ber berkurang ya atau turun ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita, ini keadaan satu, ini keadaan 2, begitu ya. Nah, maka di sini Pak Budi sebut sebagai P1, ini Pak Budi sebut sebagai P2. Nanti di buku-buku nih, ada yang bilang ini P0, ada yang bilang ini P. Nah, ribet ya kalau bahasa buku mah ya, kita, yang gampang aja. Karena ada keadaan satu, keadaan 2 nih. Kita misalnya ambil 2 keadaan aja ya, ini sama ini nih, ya, yang ada gulanya sama yang belum ada gulanya. Keadaan satu P1 sama keadaan 2 P2. Nanti kalau di buku ada P0, ada P itu sebenarnya intinya sama ya, kayak gitu. Nah, sehingga anak-anak, delta P itu kan harus besar dikurang kecil kan, supaya hasilnya positif. Nah, supaya
besar dikurang kecil berarti 180 dikurang 179. Bener nggak? Ini dikurang ini kan. Kalau ini kurang ini nanti jadi minus hasilnya, ya kan? Oke, kita menghindari minus ya. Jadi ini dikurang ini. Berarti dengan kata lain P1 dikurang sama P2. Nah, inilah penurunan tekanan uap seperti itu ya. Nah, ini Bapak kotakin sama Bapak ya. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, ada seorang ilmuwan fisika bernama Raoult, sehingga nanti timbullah yang namanya hukum Raoult ya. Nah, Raoult itu bilang ada loh hubungan matematis antara P1 sama P2, begitu ya. Ini hubungan matematikanya ya. Di mana kata Raoult itu P2 itu sama dengan P1 dikali dengan XP. XP itu apa? XP itu adalah fraksi molnya pelarut. Ya, berarti yang ini nih kalau kita ganti halaman nih. Nah ini dia nih XP ya, fraksi mol pelarut kayak gitu. Ini hubungan matematis antara P1 sama P2. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa XP itu kita punya persamaan ini ya. XT ditambah XP sama dengan 1. Betul ya, kita punya persamaan ini ya. Sehingga XP itu adalah 1 dikurang XT kalau pindah ruas. Betul nggak? Nah, ini kita substitusikan ya. Kita substitusikan, kita masukin sama kita ke yang di bawah. Boleh dong, berarti dong P2 sama dengan P1-nya, Bapak ganti XP-nya itu 1 dikurang XT. Boleh ya, ini namanya substitusi ya. Kita masukin sama kita ganti sama kita ya. Sehingga kan kalau di matematika nih artinya begini. Bener nggak? Nah, maka P2 sama dengan P1 dikali 1 adalah P1, P1 dikali min XT adalah min P1 XT. Benar ya? Nah, biar supaya P ketemu P sama koloninya ya, sama gerombolannya, ini kita beginian kan sama kita kan, kita pindah ruas ya. Berarti P2 dikurang P1 sama dengan minus P1 XT. Pak Budi mau ngilangin minusnya ya nggak, biar di sini nih nggak minus nih. Berarti caranya adalah Pak Budi kalikan min 1, bener nggak? Sehingga ini P1 dikali XT, bener kan? Minus ketemu minus jadi positif. Yang ini tinggal kita balik, P1 dikurang P2. Nah, P1 dikurang P2 itu adalah delta P. Ya enggak? Sehingga anak-anak kita bisa simpulkan delta P adalah P1 dikali XT. Nah, inilah yang nanti kita pakai sama kita rumusan untuk penurunan tekanan uap seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke, coba yuk misalnya nih, Bapak punya latihan soal. Oh, latihan soalnya bukan yang ini. Ini contoh. Berarti ini Bapak ganti jadi contoh, bukan latihan soal ya. Oke, yuk contoh misalnya ya. Nomor 1. Suatu zat non-volatil sulfanilamida atau C6H8O262EN2S dilarutkan ke dalam aseton. Nah, di sini kamu harus tahu dulu nih, siapa yang jadi zat terlarutnya, siapa yang jadi pelarutnya. Kalau dari kata-katanya sulfanilamid dilarutkan ke dalam aseton, berarti ini zat terlarutnya, ini pelarutnya ya. Nah, seperti itu. Berapa milimeter Hg tekanan uap larutan apabila 1 gram sulfanilamid? Ya, nomor 1 nih. Diketahui 1 gram sulfanilamid berarti massa zat terlarut ya sebesar 1 gram, ya kan? Dilarutkan dalam 10 gram aseton. Oh, berarti yang 10 gram itu adalah massa pelarutnya. Ya enggak? 10 gram. Jika diketahui tekanan uap aseton. Nah, anak-anak, tekanan uap aseton itu apa sih? P1 atau P2. Bener enggak? Ya kan? Nah, ingat ya, P1 ya, P1 itu adalah untuk air murni atau bisa kita simpulkan ini untuk pelarut. P2 itu untuk air plus gula. Berarti ini adalah pelarut ya enggak? Ini adalah larutan. Bapak kasih ini deh sama Bapak deh. Bapak kasih catatan ya. Jadi P1 itu sebagai pelarut ya, P1 itu untuk pelarut,
apapun jenis pelarutnya ya, meskipun nanti diganti. P2 ini untuk larutan. Nah, di sini anak-anak, ini katanya tekanan uap aseton. Aseton itu berfungsi sebagai pelarut, ya enggak? Nah, pelarut itu berarti di sini adalah P1. Benar ya? Oke, sip. Berarti di sini sebagai P1. Maka P1-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 2 milimeter Hg ya. Nah, ditanya berapa milimeter Hg tekanan uap larutan? Bener nggak? Oh, tekanan uap larutan itu berarti P2 ya. Oke, dah. Berarti kalau begitu kita masukin rumus yang menurut hukum Raoult ya. Delta P sama dengan P1 kali XT. Delta P sama dengan P1 dikali XT. Di mana anak-anak di sini XT itu adalah, masih ingat ya, NT dibagi sama NT plus NP ya. P1-nya adalah yang ini 4 kali 10 pangkat 2 ya udah 400 ya Kak. Dikali NT. NT-nya itu ya berarti massa zat terlarut 1 gram dibagi sama. Nah, MR-nya berapa nih MR-nya nih? MR sulfanilamid C6. Berarti 6 kali 12 sama dengan 72. Bentar ya, kita hitung manual ya. H-nya ada 8, 1 kali 8 sama dengan 8. Kemudian oksigennya 2, berarti 16 kali 2 sama dengan 32. N-nya ada 2, 2 kali 14 sama dengan 28. Dan S-nya ada 1. Nah, S itu 32 ya. Nah, kita jumlah sama kita. 10, 22. Oh, berarti 22 di sini, Pak. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. 15. Jadi 152 ya. Berarti ini nanti MR-nya 152 ya. Dibagi sama, ini sama ya, 1 dibagi 152. Ya enggak? Seperti itu. Kita nggak salah hitung kan ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ntar lo, 7 tambah 2, 9. 9 tambah 3, 12. 13, 14, 15, 16, 17 dong. Ya nggak? 172 nih. Masa? Bener ya, kita nggak salah ngitung ya. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. 15, 16. Ya, 172 ya. Oke, sorry. Sudah malam. 172, ini juga 172. Nah, sip deh kalau begitu. Ya nggak? Kita tinggal tambahin sama. NP-nya adalah 10 gram dibagi sama aseton. Aseton itu C3H8O. 3 kali 12 adalah 36. H-nya 8, oksigen 16. 20 ya. 6 tambah 8, 14 tambah 20 berarti 60. Ya, seperti itu. Dah. Oke, yuk kita hitung ya sama kita yuk. Berarti 400 dikali 1 dibagi 172. Ayo kita hitung sama kita. Kalkulator, mana kalkulator? Aduh, baterai Bapak udah mau habis lagi. Semoga kekejarnya. 1 dibagi 172 adalah 0,0058. Ya enggak? 0,0058. Yang bawah juga 0,0058. Berarti ditambah sama 1/6. Ya enggak? 1/6 itu kalau nggak salah 0,167 ya. Iya benar, 0,167. Ya enggak? 0,167 ya, sekitar segini ya. Dah, berarti kalau gitu 400 dikali sama 0,0058 dibagi sama 0,0058 ditambah 0,167. Dah, hasilnya adalah 0,034. 0,034. Dah, dikali 400. 0,034 dikali 400. Hasilnya 13,6 ya. 13,6 milimeter Hg. Nah, belum selesai ya. Karena dia nggak nanya delta P, dia nanyanya adalah P2. Nah, anak-anak, kamu boleh hafalin ini ya, delta P sama dengan P1 kurang P2, atau kita pakai logika saja. Tadi kan terjadi penurunan tekanan uap. Jadi P1 ke P2 itu turun, bener nggak? P1-nya adalah 400 mm Hg.
Bener ya? P2-nya turunnya sebesar berapa? Turunnya sebesar 13,6, ya enggak? Ya berarti kalau gitu 400 dikurang 13,6 hasilnya adalah 386,4 ya, 386,4 milimeter Hg. Ya, seperti itu ya. Oke, sip. Mungkin ini yang bisa Pak Budi sampaikan untuk malam hari ini ya, karena baterai Bapak juga udah mau habis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini Pak Budi punya latihan soal dulu. Yang bagian B 4 soal silakan kamu screenshot sama kamu dan kamu kerjakan ya. Jika ada yang nggak ngerti boleh nanya Pak Budi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.